Halo, saya Andres Panjaitan, NIM 1805011127. Hari ini saya akan menjelaskan bab 3 Koperasi dan UMKM mengenai kelembagaan dan identitas koperasi. Kelembagaan koperasi. Awalnya kelembagaan koperasi memerankan berbagai kegiatan ekonomi melalui keunggulan kooperatif, terutama kombinasi prinsip-prinsip koperasi dan ekonomi. Unsur-unsur kelembagaan koperasi. Yang pertama ada rapat anggota, yaitu representasi anggota dan kekuasaan tertinggi yang terutama menetapkan kebijakan umum, memilih dan menetapkan pengurus dan pengawas serta kebijakan pengelolaan usaha. Yang kedua ada pengurus atau pengelola, pemegang badan rapat anggota tentang kebijakan umum dan pengelolaan. Yang ketiga pengawas, yaitu perwakilan anggota untuk evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil rapat anggota yang dijalankan pengurus atau pengelola. Koperasi sebagai sistem ekonomi. Aspek sosial dan ekonomi dalam jati diri koperasi menunjukkan sebagai bangunan tersendiri dalam sistem perekonomian. Selanjutnya koperasi sebagai gerakan ekonomi. Karena bukan akumulasi modal, koperasi adalah gerakan ekonomi dengan 3 pilar kekuatan. Yang pertama meningkatkan produksi, kedua pengembangan serikat dagang rakyat sebagai wadah UMKM, yang ketiga mendorong lembaga keuangan mikro atau LKM dan membentuk induknya agar perputaran dana semakin meluas lintas kecamatan dan kabupaten atau kota bahkan provinsi. Koperasi sebagai badan usaha terdapat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan koperasi adalah lembaga usaha berbadan hukum. Operasionalnya berdasarkan manajemen koperasi, rapat anggota, pengurus, dan badan pemeriksa. Ada 3 pokok dalam kegiatan mikro meliputi: pertama, produksi oleh rumah tangga produsen yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Yang kedua, konsumsi, memperkuat pemberitaan barang, jasa, dan rumah tangga konsumen yang mampu membeli karena penciptaan pekerjaan oleh RTP. Yang terakhir, distribusi, menciptakan pasar kekuatan penyeimbang penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasanya. Ada berbagai definisi koperasi dari berbagai dimensi. Yang pertama ialah dari tokoh Indonesia, yaitu Muhammad Atta, Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Atta secara sederhana mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Dari Arifin Chaniago, koperasi ialah perkumpulan beranggotakan orang-orang untuk badan hukum. Anggotanya bebas masuk keluar untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani anggotanya. Lalu ada dari tokoh-tokoh mancanegara. Saya akan hanya membahas beberapa. Pertama, dari Alfred Hanel. Koperasi ialah otonom di lingkungan sosial ekonomi yang memungkinkan tiap individu dan kelompok merumuskan tujuan-tujuannya melalui aktivitas ekonomi yang dilaksanakannya bersama. Lalu ada dari institusi ILO, Ikatan Buruh Dunia. Dalam rekomendasi ILO nomor 127 tahun 1966, koperasi ialah perkumpulan individu yang sukarela bergabung untuk tujuan bersama melalui organisasi yang diawasi secara demokratis, dengan kontribusi yang sama sesuai jumlah yang diperlukan dan turut serta menanggung risiko yang layak memperoleh manfaat dari usaha terdapat tempat para anggota berperan secara aktif. Lalu ada dari sistem hukum negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 67. Koperasi adalah organisasi rakyat berwatak sosial beranggotakan individu atau badan hukum yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu ada prinsip dan kegiatan swadaya koperasi. Ada dari prinsip kegiatan koperasi Muhammad Atta. Muhammad Atta lebih menekankan perkembangan koperasi melalui 2 prinsip utama, yaitu self-help, menolong diri sendiri secara kolektif, dan musyawarah mufakat, yaitu demokrasi yang keputusan diambil atau dilakukan oleh seluruh anggota, bukan semata-mata pemimpin. Lalu ada beberapa tokoh yang mengeluarkan prinsip kegiatan ekonomi. Saya akan menunjukkan beberapa, yaitu dari
Institusi ICA dari Kongres ICA tahun 1995 di Manchester, Inggris merumuskan prinsip-prinsip kooperasi, yaitu keanggotaannya sukarela dan terbuka. Kedua, pengendalian oleh anggota secara demokratis. Ketiga, partisipasi ekonomi anggota. Keempat, otonomi dan kebebasan. Kelima, pendidikan, pelatihan, informasi. Keenam, kerjasama di antara koperasi-koperasi. Ketujuh, kepedulian terhadap komunitas. Prinsip kegiatan menurut Undang-Undang RE. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 ada 7 prinsipnya, yaitu keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha secara adil sebanding jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Lalu kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Lalu berikutnya kita akan membahas landasan dan asas koperasi. Meski lahir sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi kapitalis, perkembangan landasan asas maupun tujuan koperasi sangat tergantung pada lokasi. Landasan koperasi di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 yang secara umum mengatur mekanisme dan hubungan ekonomi. Fungsi dan peran koperasi. Sesuai amanat konstitusi, fungsi dan peran koperasi yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kedua, berperan secara aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Lalu, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional usaha bersama berasas kekeluargaan dan demokrasi. Lalu tujuan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, pasal yang ketiga. Yang pertama, memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, membangun tatanan ekonomi, mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai perekat kepentingan ekonomi mereka, dengan mewadahi akumulasi individu sebagai kekuatan sosial tolong-menolong dalam menghadapi kekuatan kapital. Lalu, penggolongan koperasi. Berdasarkan fungsi atau jenis usaha, koperasi digolongkan atas 4. Yang pertama, koperasi konsumsi untuk kebutuhan umum sehari-hari, koperasi jasa untuk kegiatan jasa keuangan pinjaman kepada para anggotanya, koperasi produksi untuk membantu penyiapan bahan baku, memproduksi jenis barang tertentu, dan menjual memasarkan hasil produksi itu. Terus koperasi kredit untuk simpan pinjam atau perkreditan. Ciri-ciri koperasi. Ciri khas yang tidak dimiliki badan usaha lainnya. Yang pertama, pola kelaku koperasi umumnya adalah individu atau kelompok usaha yang sama kepentingannya dan kegiatan ekonominya. Kedua, motif kerja koperasi adalah tolong-menolong, meminimalkan kelemahan di antara anggota terutama pada produksi modal dan pasar. Dan ketiga, tujuan utama koperasi adalah memajukan perekonomian seluruh anggotanya, bukan hanya pemilik modal dan atau investor. Lalu yang terakhir pembahasan kita, Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan MK. Kenapa? Karena kritik terhadap undang-undang ini. Yang pertama, non-anggota berpeluang mengurus tanpa jumlah, batas, dan peran koperasi. Koperasi sejatinya dari anggota untuk anggota. Yang kedua, pengawas berperan sangat besar terhadap pengusulan dan pemberhentian pengurus. Itu bertentangan dengan prinsip demokratis yang selama ini diusung koperasi. Yang ketiga, pihak luar berpeluang mengintervensi, termasuk pemerintah, pihak asing, melalui permodalan. Itu sejatinya modal utama ialah bersumber dari anggota. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.